Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Adiansyah dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Ibu Eti Idayani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS. Yang pertama ada materi di pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Ciri pokok dari pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan dan pasar sangat banyak. Produk atau barang yang diperdagangkan serba sama atau homogen. Konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar, tidak ada hambatan untuk keluar atau masuk bagi setiap penjual. Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam proses pembentukan harga. Penjual atau produsen hanya berperan sebagai price-taker. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Peluang eksploitasi konsumen cukup rendah. Pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan. Juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Penjual tidak mendapatkan motivasi apapun. Lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini. Materi selanjutnya ada di monopoli murni. Disebut sebagai pasar monopoli karena hanya ada satu pelaku pasar yang berkedudukan sebagai penjual maupun produsen. Keadaan ini berbanding terbalik dengan keadaan pembelinya yang malah berjumlah banyak. Contoh pasar monopoli. Yang pertama ada di pasar monopoli murni atau pure monopoly. Jenis pasar ini memang menyajikan satu pihak sebagai penguasa tunggal sebuah produksi di dalam suatu negara. Contoh perusahaannya ada di PT Aneka Tambang, Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Air Minum, dan PT Kereta Api. Yang kedua, pasar near monopoli. Contoh paling mudah adalah keberadaan suatu perusahaan makanan beku di suatu daerah. Jika hanya dia satu-satunya yang ada di daerah tersebut, maka bisa dikatakan dia adalah pelaku pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli. Hanya ada satu produsen, tidak ada substitusi barang produksi, produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. Produsen menjadi penentu harga, produsen tak melakukan promosi. Kelebihan pasar monopoli. Sebagai satu-satunya penguasa pasar, karena hanya ada satu pihak saja yang berlaku sebagai produsen, maka tentu tidak ada hal yang dinamakan sebagai persaingan tidak sehat. Selanjutnya ada eksistensi sistem hak cipta atau paten akan mendorong pihak yang ingin menjadi kompetitor untuk menyediakan barang maupun jasa yang lebih inovatif. Keberadaan pihak monopolis yang dikelola oleh negara akan memberikan kemudahan dalam hal pengawasan. Kekurangan pasar monopoli. Pertama, ada mendorong terbukanya celah terbentuknya pasar ilegal atau yang kerap dikenal dengan pasar gelap. Kedua, kekuasaan penuh yang dimiliki pihak produsen membuat konsumen harus tunduk karena hal ini tidak dapat diubah. Ketiga, kebanyakan konsumen melakukan transaksi karena sebatas membeli barang maupun jasa yang ada. Keempat, kecenderungan yang terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh pihak produsen monopolis juga tidak dapat dihindarkan. Materi selanjutnya ada di pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu pasar persaingan tidak sempurna. Teori pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan pada analisis model persaingan pasar sempurna ataupun pasar monopoli. Contoh penjualan sepeda motor Honda dan Yamaha. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Adanya banyak penjual. Yang kedua, produksi barang lebih bersifat berbeda-beda. Ketiga, perusahaan memiliki sifat kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Keempat, pemasukan industri relatif lebih mudah diperoleh. Kelima, persaingan promosi penjualan yang sangat aktif. Kelebihan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar akan memberikan keuntungan untuk konsumen. Kedua, adanya kebebasan keluar masuk bagi para produsen. Ketiga, adanya diferensiasi produk akan mendorong konsumen untuk lebih selektif dalam menentukan produk.
Keempat, pasar ini juga relatif sangat mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar keperluan sehari-hari akan tersedia di dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik mempunyai tingkat persaingan yang sangat tinggi, baik itu dalam hal harga, kualitas, ataupun pelayanan. Kedua, diperlukan modal yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalam pasar monopolistik. Ketiga, pasar ini akan mendorong berbagai produsen untuk selalu melakukan inovasi. Materi selanjutnya dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar ini terdapat lebih dari 2 produsen, tetapi kurang dari 10 produsen yang menguasai pasar ini. Kedua, jenis produk yang dijual sifatnya homogen dan bisa saling menggantikan. Ketiga, harga barang yang dijual di pasar ini cenderung sama. Keempat, penjual baru sangat sulit untuk menguasai pasar ini. Contoh pasar oligopoli: operator telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, industri semen, maskapai penerbangan, perusahaan rokok, transportasi online, penyedia jaringan internet, pabrikan elektronik, pabrikan handphone, pabrikan mie instan. Kelebihan dari pasar oligopoli, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya masing-masing. Konsumen akan mendapatkan harga standar karena penguasaan harga oleh produsen sangat lemah. Harga terjangkau karena ketatnya persaingan antar sesama penjual. Produsen akan senantiasa melakukan perkembangan dan inovasi produk agar produk dapat terus berkembang. Kekurangan pasar oligopoli, produsen baru akan sulit berkompetisi karena ketatnya persaingan. Sering terjadi perang harga antar produsen, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi. Pemborosan sumber daya ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.